Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Topik yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini adalah menyajikan himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Menyajikan himpunan. Terdapat 3 cara dalam menyajikan himpunan. Yang pertama yaitu mendaftar atau menyebutkan semua anggotanya. Biasa juga disebut dengan enumerasi atau biasa juga disebut dengan tabulasi. Yang kedua yaitu dengan cara menuliskan sifat anggotanya. Dan yang ketiga dinyatakan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Bagaimana itu semuanya? Kita lanjut ke yang pertama, yaitu dengan cara mendaftar atau menyebut semua anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan di dalam kurung kurawal. Jadi kurung kurawal seperti ini ya, teman-teman semuanya. Berbeda dengan kurung biasa, ya. Yang dipakai adalah yang kurung kurawal. Apabila banyak anggotanya sangat banyak, maka penulisannya bisa dimodifikasi. Dengan cara apa? Dengan diberi tanda 3 titik atau diberi tanda titik. Dengan arti seterusnya mengikuti pola tersebut. Sebagai contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 13. Ini 13 ya teman-teman. Maka dapat dinyatakan menjadi bagaimana caranya tadi ya. A berarti sama dengan dimulai dengan kurung kurawal buka, kemudian tuliskan semua anggotanya. Siapa saja anggota A ini? Himpunan bilangan asli yang kurang dari 13. Ingat, bilangan asli itu adalah bilangan positif yang dimulai dari 1. Berarti anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pertanyaannya, apakah 13 termasuk anggota dari himpunan A ini? Ya, jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena di sini terdapat perintah kurang dari, artinya 13 tidak masuk. Sehingga anggota A ini. Beginilah cara menyajikan himpunan dengan cara menyebutkan semua anggotanya. B. Yang kedua, B adalah himpunan bilangan prima. Nah, ingat bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah suatu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Ingat faktor itu apa? Faktor itu bisa kita sebut juga sebagai pembagi. Sehingga yang namanya bilangan prima itu hanya punya 2 faktor atau 2 pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sehingga siapa saja anggotanya? B. Dimulai dari 2, karena 2 punya 2 faktor, 3, 5, 7, 11, dan tentunya masih banyak lagi bilangan prima yang lain. Maka karena banyaknya sangat banyak, tidak mungkin kita tuliskan satu persatu, ya, karena tidak terhingga. Saking banyaknya, kita cukup tuliskan dengan titik-titik seperti ini setelah kita menyebutkan 5 anggotanya. Kemudian ditutup dengan tanda kurung kurawal. Seperti itu untuk menyebutkan semua anggotanya. Yang kedua, dengan cara menuliskan sifat anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Sebagai contoh, diberikan kumpulan bilangan 11, 13, 17, dan 19. Nah, kalau kita cermati teman-teman semuanya, keempat bilangan ini itu termasuk bilangan apa sih? Apakah ganjil?
ganjil memang iya ya teman-teman. Tetapi kalau kumpulan bilangan ini disebut sebagai bilangan ganjil, tentu di sini ada sebuah bilangan yang hilang, yaitu siapa? 15 hilang. Sehingga kurang tepat kalau kita sebut ganjil. Lebih tepat lagi kalau kita sebut bilangan prima. Sehingga sifat yang terlihat dari bilangan tersebut adalah prima, yang letaknya di antara 10 dan 20. Maka bisa dinyatakan A sama dengan himpunan bilangan prima antara 10 dan 20. Nah, inilah cara menyebutkan atau menyajikan himpunan dengan cara menuliskan sifat anggotanya. Seperti ini. Contoh kedua. Diberikan kumpulan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kalau kita cermati, sifat yang terlihat dari bilangan tersebut itu apa? 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu kan bukan lain adalah merupakan bilangan apa? Ganjil ya, ganjil, bukan prima. Kenapa bukan prima? Karena di sini ada 9. 9 bukan prima, tetapi dia ganjil. Sedangkan yang lain juga ganjil juga. Maka semua ini termasuk bilangan ganjil kurang dari berapa? Kurang dari 13 atau kurang dari 12 juga sama saja. Gitu. Sehingga maka bisa dinyatakan A adalah himpunan bilangan ganjil positif kurang dari 12. Kenapa di sini disebut atau harus di keterangan positif? Kalau tidak diberikan keterangan positif, maka bisa saja nanti anggotanya itu bisa min 1, min 3, min 5, karena kan dia juga kurang dari 12. Dan dia juga merupakan bilangan ganjil, tetapi negatif. Maka di sini dikasih keterangan bahwa dia bilangan ganjil positif, supaya anggotanya hanya terbatas sampai sini saja. Begitu teman-teman semuanya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke cara ketiga dalam menyajikan himpunan, yaitu dengan cara notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum, ya sama seperti tadi pakai kurung kurawal, kemudian X, PX, jadi ada garis lurus seperti ini. Nah, keterangannya di mana X itu mewakili anggota dari himpunan, kemudian PX-nya itu menyatakan syarat yang harus dipenuhi agar X menjadi anggota himpunan tersebut. Nah, di sini perlu diketahui bahwa simbol X itu bisa diganti oleh variabel lain atau huruf lain apapun. Misalnya Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, yang penting huruf kecil. Kenapa harus huruf kecil? Karena jika nanti diganti dengan huruf besar, itu akan multitafsir dengan simbol dari himpunan ini, karena simbol himpunan itu juga huruf besar seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjutkan. Misalnya A, himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana caranya untuk merubah ke notasi pembentuk himpunan? Caranya mudah. Kita cermati dulu 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya bilangan apa? Oh, ternyata dia itu merupakan bilangan asli. Ya, syarat yang harus terpenuhi dari anggota himpunan A itu apa? Ternyata harus merupakan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu kan banyak. Maka di sini ternyata dibatasi hanya sampai 5. Maka syaratnya adalah kurang dari 6. Ya, kurang dari 6. Maka dengan notasi pembentuk himpunan bisa dinyatakan dengan seperti ini ya. Ya, saya tuliskan lagi A, himpunan A. Buka kurung kurawal. Anggotanya kita misalkan sebagai X. Ya, sedemikian sehingga, jadi garis lurus ini membacanya sedemikian sehingga. Kemudian X-nya ini apa tadi? Kurang dari 6. X-nya kurang dari 6. Dan X itu siapa? X merupakan anggota bilangan
asli. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau kita baca, A adalah himpunan dengan semua anggota X, di mana X kurang dari 6 dan X bilangan asli. Atau bisa juga dibaca dengan cara himpunan A anggotanya X sedemikian sehingga X itu kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Itu dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh lain yang untuk notasi pembentuk himpunan. Misalnya 5, 7, 11. Kalau kita cermati 5, 7, 11 ini bilangan apa sih? Ganjil? Betul, ganjil. Tapi jika ganjil antara ini sampai ini, berarti ada satu yang hilang, yaitu 9. Maka kalau ini dikatakan ganjil, itu kurang tepat. Kenapa? Karena 9 tidak masuk. Maka yang paling tepat ternyata ini merupakan bilangan prima. Oke, syaratnya satu ketemu bahwa dia harus merupakan bilangan prima. Terus bilangan prima antara siapa? Kurang dari siapa? Ternyata dia lebih dari 4, dan kurang dari 12. Maka sudah tertulis ini syarat yang harus terpenuhi dari anggota himpunan P di atas adalah bilangan prima di antara 4 dan 12. Maka bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini. P sama dengan Y. Nah, ini tadi nggak harus X ya, bisa Y. Sedemikian sehingga Y-nya itu lebih dari 4. Nah, ini bacanya dari Y ya, teman-teman. Y lebih dari 4. Y lebih dari 4 dan kurang dari 12. Jadi caranya seperti itu. Jangan dibaca 4 kurang dari Y. Jangan dibaca seperti ini. Tetapi apa? Y lebih dari 4 dan kurang dari 12 seperti itu. Dan Y anggota bilangan prima. Seperti ini teman-teman. Dibaca P adalah himpunan dengan semua anggota Y, di mana Y lebih dari 4 dan kurang dari 12, dan Y bilangan prima. Gitu. Paham ya teman-teman semuanya? Lanjut ke contoh yang ketiga untuk yang notasi pembentuk himpunan. Karena untuk notasi pembentuk himpunan ini memang sedikit agak ribet, tetapi sebenarnya mudah teman-teman. Misalnya S anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita cari 0, 1, 2, 3, 4 ini bilangan apa sih? Apakah bilangan bulat? Ya, boleh bilangan bulat. Cacah? Ya, boleh juga. Asli? No. Kenapa? Karena di sini ada 0. Maka gimana? Mau kita ambil yang bulat atau yang cacah? Nah, yang lebih tepat kita ambil yang cacah saja. Bukan berarti bulat salah, karena ini juga merupakan bulat. Tetapi kita ambil yang lebih spesifik lagi, yaitu cacah. Kenapa? Karena adalah bilangannya berhenti dari 0 atau mulai dari 0, kemudian dia ke arah positif. Maka dia termasuk bilangan cacah. Sehingga syarat yang harus terpenuhi dari himpunan S itu adalah bilangan cacah yang kurang dari 5. Maka bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan S yang anggotanya itu adalah R, di mana R itu kurang dari 5 dan R anggota bilangan cacah. Caranya seperti ini teman-teman semuanya. Ya. Sehingga ini anggota-anggota ini dimisalkan dengan huruf R, di mana R-nya ini kurang dari 5 dan R ini anggota bilangan cacah. Begitu ya teman-teman. Semoga dengan 3 atau 4 contoh ini anak-anak sudah memahami cara menyajikan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan. Kita lanjut tentang himpunan kosong. Ada tidak himpunan yang tidak memiliki anggota? Misalnya, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kira-kira ada tidak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Siapa saja anggotanya? Tentunya tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, seperti inilah yang disebut dengan himpunan kosong. Yaitu apa? Himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, ini teman-teman harus mencermati bahwa bukan himpunan kosong itu bukan berarti bukan himpunan. Karena kita ingat dulu saat video pembelajaran membahas tentang himpunan dan bukan himpunan,
Yang termasuk bukan himpunan itu jika anggotanya tidak jelas. Nah, bedakan dengan himpunan kosong ini. Di himpunan kosong ini anggotanya jelas. Siapa? Tidak ada. Nah, artinya jelas bahwa anggotanya tidak ada. Sehingga dia tetap termasuk himpunan, tetapi himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Anggota himpunan kosong dinyatakan dengan tanda kurung kurawal, tetapi ini kosong, nggak ada apa-apanya, tengah ini kosong. Atau dengan cara ini lingkaran dicoret. Ingat, jika ditulis kurung kurawal kemudian ini bukan berarti dia himpunan kosong. Berarti dia sebuah himpunan tetap yang punya anggota. Yaitu siapa? Ya anggotanya ini yang di dalam kurung kurawal ini. Yaitu ini. Maka kalau menyatakan himpunan kosong cukup apa? Cukup seperti ini saja. Atau cukup seperti ini saja. Nggak usah ditambahi seperti ini. Nggak usah tambah seperti itu. Gitu. Paham ya? Maka himpunan Q ini karena dia tidak punya anggota, maka bisa kita nyatakan dengan cara Q sama dengan seperti ini atau seperti ini. Ini berarti himpunan Q itu adalah himpunan kosong. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Lanjut ke contoh himpunan kosong. Q adalah himpunan siswa kelas 7 yang berumur 36 tahun. Adakah siswa kelas 7 SMP itu umurnya 36 tahun? Tentu tidak ada. Maka dia termasuk himpunan kosong dan disimbolkan seperti ini. Contoh kedua, Q adalah himpunan bilangan kuadrat kurang dari 1. Bilangan kuadrat itu yang 1 kuadrat, 2 kuadrat itu berapa? 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Kalau kurang dari 1 berarti kan negatif. Negatif sesuatu. Tidak mungkin bilangan kuadrat tidak mungkin menghasilkan negatif. Contohnya saya ambil negatif 5, saya kuadratkan. Pasti hasilnya jadi positif. Gitu. Maka nggak mungkin bilangan kuadrat itu negatif. Maka himpunan Q ini merupakan himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut di himpunan semesta ya. Himpunan yang memuat semua anggota, himpunan yang sedang dibicarakan. Contohnya, dinamakan juga fokus pembicaraan. Misalnya kita punya himpunan Q yang anggotanya kambing, sapi, kerbau. Kita lagi ngomongin apa sih kalau anggotanya itu kambing, sapi, dan kerbau? Bisa saja kita ngomongin himpunan hewan berkaki 4. Sehingga semestanya adalah himpunan hewan berkaki 4. Contoh kedua. Kita lagi bicara himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6, 8. Kira-kira fokus pembicaraannya apa ya kalau anggotanya itu 2, 4, 6, 8? Ya bisa merupakan himpunan genap positif. Atau bisa juga kita menyebutkan himpunan bilangan asli. Gitu. Nah, untuk himpunan semesta atau fokus pembicaraan ini disimbolkan dengan huruf S atau huruf U kapital ya teman-teman. Yang ketiga, papan tulis, meja, kursi, LCD. Ini fokus pembicaraannya apa ya? Kita lagi ngomongin apa ya ini? Gitu. Bisa aja kita lagi ngomongin kelas, sekolah, atau bisa aja fokus pembicaraannya adalah fasilitas sekolah. Seperti itu. Contohnya, himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 5, 10. Apa nih semesta yang mungkin membicarakan 1, 2, 5, 10? Ya bisa himpunan bilangan asli bisa. Bisa juga himpunan bilangan bulat juga bisa seperti itu. Contoh kedua, himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kira-kira fokus pembicaraannya apa yaitu? Bisa aja himpunan apa? Bilangan apa nih bilangan kayak gitu kan? Jil bisa juga apa?
asli, bisa yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Sehingga pada intinya semesta, himpunan semesta itu adalah semesta pembicaraan atau fokus pembicaraan untuk anggota tersebut. Begitu. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Ini saja pada video pembelajaran kali ini. Semoga materi ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Jika nanti ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui nomor tersebut. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.